Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasul-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Alhamdulillah yang telah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini dalam rangka menambah iman, menambah keyakinan, menambah Islam. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas di dalam menghadiri majelis ilmu. Ikhlas dengan niat untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, menghilangkan kebodohan dari orang lain. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang beberapa kiat khusyuk di dalam sholat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sholat ini adalah rukun Islam yang kedua dan dia memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Dan di antara kedudukannya dan keutamaannya bahwa sholat adalah perkara yang pertama kali akan dihisab di antara amalan-amalan kita di hari kiamat, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan untuk ikamatus shalah sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Hendaklah kalian mendirikan sholat. Quran Surat Hud 11, 114. Dan di antara mendirikan sholat adalah melaksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifati hamba-hambanya yang beriman ibadur Rahman dengan sifat-sifat yang mulia dan sifat yang utama di dalam Al-Quran. Di antara sifat-sifat mereka adalah khusyuk di dalam syalatnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Mu'minun 23, 1. Dan ini menunjukkan keutamaan khusyuk. Dan bahwasanya kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah diperintahkan untuk khusyuk di dalam syalatnya. Kiat-kiat khusyuk dalam sholat. 1. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kiat supaya kita bisa mendapatkan kehusyukan di dalam sholat, adalah berdoa kepada Allah supaya diberikan taufik dan kemudahan khusyuk di dalam syalatnya. Dan ini adalah di antara kiat yang paling jitu dan paling afdal untuk mendapatkan kehusyukan di dalam sholat, yaitu berdoa kepada Allah. Maka seorang muslim merendahkan dirinya, meminta benar-benar dan bersungguh-sungguh supaya diberikan dan dimudahkan untuk khusyuk di dalam syalatnya. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang yang beriman. Mereka meminta kepada Allah dalam setiap perkara. Bukan hanya perkara dunia, tapi mereka meminta kepada Allah juga di dalam perkara akhirat, agamanya. Apabila seseorang ingin khusyuk di dalam syalatnya, maka hendaklah dia meminta kepada Allah sifat khusyuk tersebut. Dan apabila kita meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu Ta'ala akan mengabulkan. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Dan Rabb kalian berkata, berdoa kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Quran Surat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang diriku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa. Quran Surat Al-Baqarah 2, 186. Di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwasanya Allah mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Maka apabila seseorang ingin khusyuk di dalam syalatnya, hendaklah dia meminta kepada Allah. Berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh supaya diberikan dia kehusyukan di dalam syalatnya, sehingga dia memiliki sifat yang utama di antara sifat-sifat orang yang beriman, yaitu khusyuk di dalam syalatnya. Kalau antum setengah-setengah atau lalai di dalam meminta kepada Allah, tangan menengadah ke atas, lisan mengucapkan, tetapi hati antum tidak ada kesungguhan untuk khusyuk di dalam sholat, tidak ada keyakinan bahwasanya Allah akan mengabulkan doanya, maka Allah tidak akan menerima yang demikian. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lain. 2. Sholat adalah hal yang pertama akan dihisab. Mengetahui dan menyadari bahwasanya sholat adalah hal yang pertama akan dihisab. Antum sholat dan antum meyakini bahwasanya inilah yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi Sunannya,
bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisap dengannya seorang hamba di antara amal-amalannya di hari kiamat adalah syalatnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Bukan sedekahnya, bukan puasanya, tetapi yang pertama kali akan dihisap di antara amalannya adalah syalatnya. Apabila syalatnya baik, dihisap oleh Allah, dihitung oleh Allah, dilihat oleh Allah, dan ternyata sholat 5 waktu yang dilakukan bagus. Khusyuk di dalam syalatnya, dikerjakan dengan ikhlas, dikerjakan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikerjakan di awal waktunya. Jadi seseorang yang ingin khusyuk di dalam syalatnya, maka hendaklah setiap kali dia akan sholat, dia menyadari dan memahami bahwasanya sholat inilah yang pertama kali akan dihisap dari seseorang di hari kiamat. 3. Menyempurnakan wudunya. Di antara kiat khusyuk di dalam sholat adalah seseorang menyempurnakan wudunya. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya wudu adalah syarat di antara syarat-syarat sahnya sholat. Apabila seseorang bagus di dalam wudunya untuk mengerjakan sholat yang fardu dan yang sunnah, maka yang demikian membantu dia di dalam kekhusyukan di dalam syalatnya. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak ada seorang muslim yang menemui waktu sholat fardu kemudian dia memperbaiki wudunya dan memperbaiki kekhusyukannya dan memperbaiki rukunya, kecuali sholat tersebut bisa menjadi penebus terhadap dosa yang dilakukan sebelumnya, selama dia tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Syaratnya apa? Syaratnya adalah dengan memperbaiki wudu. Ini menunjukkan bahwasannya di antara cara untuk khusyuk di dalam sholat adalah seseorang ketika berwudu ketika akan mengerjakan sholat tersebut, maka hendaklah dia memperbaiki wudunya. Maka dari sini seseorang belajar bagaimana sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berwudu. Kalau wudunya baik dan sempurna, maka diharapkan ini bisa menjadi sebab seseorang khusyuk di dalam syalatnya. Baik, itu adalah beberapa perkara yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi saya berkaitan dengan beberapa kiat khusyuk di dalam sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat dari apa yang sudah disampaikan dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang khusyuk di dalam syalatnya.